pengen ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat para pejuang Cortex yang masih berkutat di Cortexnya ya. Jadi di video kali ini kita akan mencoba meluruskan beberapa persepsi di mana selama ini bendahara agak keliru ya dalam menerapkan pajak penghasilan atas belanja jasa. Oke, di sini judulnya belanja jasa ternyata kena PPh 21. Lah kok bisa? Oke ya, kita langsung saja. Jadi, kita misalkan ya, di sini ada AC kantor yang rusak. Lalu akhirnya dari pengelola BMN-nya atau pengelola barang di kantor itu memanggil jasa servis AC. Akhirnya AC diperbaiki. Lalu kemudian bendahara membayar tagihan dan memotong pajak sebesar 2% untuk PPh 23 lalu dibayarkan. Dan ternyata dari kantor pajak bilang itu keliru. Nah, kenanya harusnya PPh 21 sebesar 2,5%. Kok bisa ya? Jadi selama ini pemahaman kita ketika belanja jasa apapun bentuk jasanya itu kena PPh 23 sebesar 2%. Tapi kantor pajak bilang itu kenanya PPh 21 sebesar 2,5%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke ya. Jadi penjelasan dari kantor pajak, PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Untuk jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak digolongkan sebagai berikut. Nah, kita highlight di bagian nomor 2 terkait dengan penghasilan sehubungan dengan imbalan atas jasa pekerjaan atau kegiatan. Nah, ini ada di undang-undang ya. Lalu kita resum sedikit dari pasal 21 tersebut, penghasilan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang warga negara Indonesia ya. Sekali lagi diingat, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ya. Lalu kantor pajak juga menjelaskan untuk terkait PPh 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. Ini kalau kita resum berarti pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dari jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Oke ya. Masih bingung? Untuk pemberi jasa, misalkan ya, penyedia jasa nih, orang pribadi, maka nanti PPh 21 dipotong karena dia adalah pemberi jasanya atau penyedia jasanya orang pribadi. Seandainya penyedia jasanya adalah badan usaha, maka nanti dipotong PPh 23. Oke ya. Jadi dalam pengenaan pajak atas imbalan jasa ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah menilai dulu apakah objek pajak tersebut termasuk dalam PPh 21 atau orang pribadi tadi atau dia di badan. Nah, jadi kalau misalkan dia orang pribadi maka kenanya PPh 21. Tapi kalau ternyata dia badan usaha maka harusnya dikenakan PPh 23. Ya. Jadi kita kembali lagi ke contoh yang tadi, AC-nya rusak, kemudian dipanggillah jasa servis AC. Yang mengerjakan servis ini, memperbaiki AC ini adalah Pak Suboyo, orang pribadi ya. Maka nanti bendahara membayar tagihan, lalu memotong PPh 21 sebesar 2,5%. Oke ya, 2,5% itu dapatnya dari mana? Dari 50% kali 5%. Itu dasar 2,5% ya, jadi tarif efektif. Kemudian, nah seperti ini ya, PPh 21 sebesar 2,5% dari pemotongan kepada orang pribadi. Nah, jika AC kantornya rusak, kemudian diperbaiki oleh
CV atau PT atau badan usaha lainnya yang berbentuk badan ya, CV atau PT biasanya, maka nanti dia akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan brutonya. Oke ya. Nah, ini sekali lagi kami mengingatkan, untuk penyedia jasanya jika orang pribadi maka dipotong PPh 21. Kalau penyedia jasanya itu adalah badan usaha maka dipotong PPh 23. Langkah awalnya adalah supaya tidak bingung. Jadi nanti ketika belanja, lihat dulu penyedia jasanya itu pribadi atau badan. Kalau dia pribadi maka kenakan 2,5% tadi atas jasanya. Tapi kalau dia bukan pribadi maka kenakan PPh pasal 23. Oke. Nah, contoh misalkan ya, misalkan di tempat Bapak Ibu biasanya itu ada belanja catering. Ya, catering contohnya. Catering, jika Bapak Ibu belanjanya ke pengusahanya itu orang pribadi, maka kenakan PPh 21. Tapi kalau cateringnya itu menggunakan badan usaha, ada CVPT-nya, maka kenakan PPh pasal 23 ya. Oke ya. Nah, kemudian untuk jasa-jasa lainnya yang dikenakan PPh 23 dapat dibaca ya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2015. Nah, kemudian ini adalah tabel jasa yang umum digunakan di instansi pemerintah. Nah, ini bisa dibaca ya. Ada jasa konsultan, narasumber, jasa kebersihan, jasa keamanan, penyewaan kendaraan, jasa catering, pengetikan, kemudian percetakan, maintenance atau servis, jasa desain grafis, fotografi, angkutan, dan lain-lain. Kalau misalkan itu dilakukan oleh orang pribadi, maka kenanya 2,5%. Ya. Kalau dilakukan oleh badan usaha, kenanya 2%. Lalu bagaimana membedakannya nanti pada saat membuat bukti potong? Untuk jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, maka nanti buatnya di BP21, kemudian pilih imbalan kepada pemberi jasa dalam segala bidang. Maka nanti 50% kali 5%, yang ini tadi 2,5% hasilnya ya. Sedangkan kalau untuk badan usaha yang jasa ya, selain tanah dan bangunan di sini, itu kenanya PPh pasal 23, 2%, 2%, 2%. Tapi kalau jasa penyewaan tanah dan bangunan itu kena 10%. Ini 4 ayat 2. Oke ya. Jadi untuk pasal 23 nanti bisa pilih yang ini. Jasa-jasa di sini dalam hal pembuatan bukti potong. Nah, kemudian dari video ini, agar tidak terjadi kesalahan persepsi perpajakan di lapangan, pemahaman perpajakan semestinya diberikan secara merata, tidak hanya kepada bendahara pelaksana. Nah, jadi video ini kalau perlu ditonton juga oleh pengawas satuan kerja. Misalkan di instansi kabupaten itu ada inspektorat, BPKAD, BPKP, dan lain-lain ya, PMD kalau di desa. Nah, sehingga antara bendahara, kantor pajak, dan pengawas satker itu memiliki pemahaman dan persepsi perpajakan yang sama dalam menerapkan belanja-belanja di instansi. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jika bingung, silahkan nanti datang ke kantor pajak, kemudian tanyakan perbedaan PPh 21 dan PPh 23. Oh ya, di sini juga saya mencantumkan tulisan dari pajak.go.id terkait dengan PPh 2123. Silahkan nanti dibuka saja linknya, akan saya sematkan di kolom komentar. Tapi ini tampilannya ya, pembahasannya sedikit dari kantor pajak. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.